Selamat pagi pemirsa channel Lokosyanto. Salam sukses, salam sehat untuk kita, salam semangat. Hari ini hari Sabtu tanggal 8 Februari 2025 pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Saat ini saya berada di bagian dam yang bisa atau masih bertahan. Ini dia yang masih bertahan. Ini adalah dam Serandaan yang di bagian sana atau di kejauhan sana yang ambrol di sisi sebelah timur dan berdampak sangat luas sekali. Terjadi gerusan bahkan sampai di jembatan Serandaan 1 kemarin ambrol atau terputus sama sekali. Saya akan mencoba menguak beberapa fakta-fakta yang ada dan bisa saya informasikan untuk menambah pengetahuan bagi pemirsa channel Lokosyanto yang tentunya awam atau dan juga ingin mengetahui mengapa bisa ambrol jembatan Serandaan 1 yang dibangun sejak zaman Belanda dan saat ini usianya 100 tahun. Namun di usia 100 tahun ambrol juga. Kita simak video berikutnya. Dan ini situasi terkini penanganan dam Serandaan yang ambrol sekitar tanggal 26 ya, tanggal 26 atau tanggal 25 Januari 2025. Dan saat ini penanganan yang sudah dilakukan menurunkan bebatuan yang besar-besar ini ke sisi bagian tepi terlebih dahulu, dan kemungkinan akan terus ditabur sampai ke area titik ini. Tentu ini akan memakan waktu cukup lama juga karena kapasitas angkut truk yang membawa atau mengambil bebatuan ini tidak cukup langsung mengangkut banyak, namun hanya sebagian-sebagian yang besar-besar terlebih dahulu, sehingga penaburan di area ini diperkirakan memakan waktu bisa sampai beberapa minggu. Namun kita harapkan semua bisa berjalan dengan lancar dan aman. Dan ini bagian dari tengah dam yang terlihat miring dan terlihat juga seolah-olah terbongkar atau terbawa arus. Kita bisa amati. Nah, ini posisinya ikut ambles dan miring ke arah aliran air Kali Progo ini. Saya akan mengamati area-area ini, mengapa bisa terjadi jembatan Serandaan 1 ambrol. Nah, ini area dam yang masih cukup kokoh, namun juga dikhawatirkan
akan ada pergerakan apabila air Kali Progo meluap kembali dan akan membongkar ini bagian fondasi ini. Tentu ini tidak kita harapkan. Penanganan agar terus bisa dilakukan dengan baik. Terlihat juga eskavator yang sudah mulai turun. Ini adalah tumpukan-tumpukan material yang dikemas sedemikian rupa, dimasukkan ke dalam karung dan ditempatkan di area ini. Dan ada satu eskavator lagi yang berada di atas dan tampaknya akan turun juga. Dan ini bebatuan yang sudah ditabur. Namun uniknya area ini tetap diminati oleh para pemancing. Ini dia, ada pemancing. Santai memancing. Berharap mendapatkan ikan di area Grojogan ini. Saya akan mencoba untuk mengarahkan ke area jembatan Serandaan 1 yang ambrol. Di depan ini adalah jembatan Serandaan 2 yang masih berdiri kokoh. Namun di kejauhan sana kita bisa mengamati jembatan Serandaan 1 yang sudah terputus. Terlihat puing-puing yang jatuh atau ambruk di bawah. Kita amati lagi jembatan Serandaan 1 yang sudah ambrol ini. Terlihat puing-puing yang sudah jatuh di bawah. Arus Kali Progo pagi hari ini juga terlihat cukup deras. Dan ini juga yang akan dikhawatirkan apabila tiang-tiang ini atau cakar ayam ini ambrol, sehingga dipastikan juga jembatan ini atau di area bagian ini bisa ambrol juga, sehingga akan semakin bertambah lagi konstruksi jembatan Serandaan 1 yang ambrol.
karena tampaknya sampai saat ini belum difokuskan untuk penanganan di area ini. Semoga saja arus Kali Progo tidak semakin deras lagi di saat-saat mendatang, sehingga tetap bisa berdiri kokoh jembatan Serandaan 1 ini, walaupun hanya tersisa atau tidak difungsikan lagi. Kita amati eskavator sudah mulai turun ke arus air. Dan siap melaksanakan tugasnya. Diperlukan skill yang sangat tinggi untuk operator di area di arus deras ini. Terlihat sedang mengaduk-aduk pasir untuk membuat tanggul. Nantinya aliran air akan difokuskan di area tengah, dan area tepian akan dibuatkan tanggul. Ini dia tanggul-tanggul sementara atau batu-batu yang dijadikan tanggul. Lalu kita doakan pada para pekerja yang bertugas agar selalu diberi keselamatan dan kesehatan. Terlihat eskavator yang berbagi tugas, ada yang di atas dan ada juga yang di bawah. Jembatan Serandaan 1 bisa ambruk atau ambrol dikarenakan dam Serandaan ini ambrol, sehingga menghanyutkan sedimen-sedimen yang sebelumnya berada di area ini, di mana fungsi sedimen itu juga untuk mempertahankan konstruksi jembatan Serandaan 1 dan Serandaan 2. Karena dampak dari jebolnya dam ini, sebagian besar sedimen yang ada di area ini sebelumnya terbawa arus dan berdampak kerusakan yang cukup parah di area konstruksi jembatan Serandaan 1. Kita amati, dan ini beberapa titik area yang sudah diberi tanda untuk dilakukan perbaikan. Dan ini area sisi sebelah selatan yang juga terlihat tergerus di bagian bawahnya karena pasir-pasir atau sedimen yang berada di bawah juga terbuang ke arah selatan. Nanti kita amati lagi
keadaan kita bisa membayangkan apabila serandaan atau dam serandaan ini tidak jebol. Ini bagian dasar di sisi sebelah utaranya. Kita bisa amati ini lantainya bersih. Sebenarnya lantai dari bagian bawah ini terdapat sedimen-sedimen. Nah, ini sedimen. Kita ambil gambarnya dan kita bisa bayangkan sedimen yang terbongkar terbawa. Dan ini saya berjalan di atas dam sisi sebelah barat atau sisi Kulon Progo. Dan saat ini area ini dimanfaatkan oleh pemancing. Dan tampaknya ini juga tanda yang sudah diberi. Nah, mari kita perhatikan. Ini adalah bebatuan sedimen yang tidak terbawa hanyut, tetap utuh. Dan ketinggian air, apabila air tidak terbuang, diperkirakan tingginya sekitar 30 atau 40 cm. Air akan mengalir dengan lembut saja dari sini ke bawah, lewatin ini, tidak deras airnya. Ini sedimen yang masih utuh. Nah, kita mencoba untuk mengamati sedimen yang terbawa arus. Apabila tidak banjir atau air biasa saja, kedalaman area ini sekitar 1 meter. Saya agak turun sedikit. Nah, ini permukaan air apabila tidak banjir. Nah, ini akibat dam jebol, sedimen-sedimen ini terbawa. Semua terbawa ke sisi sebelah timur. Ini dia yang masih tersisa. Sedimennya yang masih ada di atas lantai. Dan ini terlihat ada retakan-retakan yang baru. Retakan-retakan baru. Kita coba lebih detail lagi. Kita melihat sisi bagian bawah. Ini adalah sedimen yang masih bertahan. Saya coba turun agak ke bawah lagi. Nah, ini sebelumnya dipastikan bahwa ini adalah bebatuan sedimen
tinggi sekitar 2 meter. Ini dia sedimennya yang terbawa arus. Dan ini pondasi dari dam. Ada sekitar 2 meter sedimen yang tergerus. Ini dia, kita amati posisinya agak miring ke atas. Posisi agak miring ke atas. Ini dia agak miring ke atas. Air lewat sini dan terus ke sisi sebelah selatan. Namun saat ini dampak dari banjir bandang semua terbuang atau terbawa. Dan tersisa arus air yang saat ini yang sedang berjalan normal. Namun suatu saat kondisi air ini bisa jadi akan meluap apabila hujan dari area sisi utara dari Magelang dan sekitarnya terjadi hujan lebat, maka bisa saja area ini akan kembali tergerus. Namun kita harapkan tidak terjadi. Dan kita hanya bisa berharap penanganan dari dam Serandaan 2 ini, dam Serandaan ini bisa berjalan dengan lancar dan aman. Itu tadi sekilas info yang mungkin bisa menjadi tambahan bagi pemirsa mengapa jembatan Serandaan 1 bisa ambrol, karena sedimen di bagian bawahnya terbawa arus dampak dari jebolnya dam Serandaan ini. Semoga liputan ini bisa memberi manfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang, karena kita memang termasuk masyarakat awam yang ingin mengetahui mengapa dam jebol yang bisa berdampak kepada ambrolnya jembatan Serandaan 1. Dan kita harapkan juga jembatan Serandaan 2 tetap aman. Demikian, salam sukses, salam sehat untuk kita. Terima kasih.